Pernahkah hal ini terjadi pada dirimu? Di tengah kesendirianmu, tiba-tiba saja muncul sebuah pertanyaan. Siapa sebenarnya yang sedang berpikir saat ini? Coba perhatikan. Ada suara dari dalam yang bertanya, dan ada sesuatu yang menerima pertanyaan itu. Selama ini kita diajarkan bahwa manusia itu hidup karena punya satu roh. Kalau roh itu keluar, matilah kita. Itu benar, tapi kebenaran itu hanya untuk tingkat permukaan. Jika engkau merasa sudah lama berjalan, jika engkau sudah lelah dengan kajian-kajian yang itu saja, jika hatimu haus akan hakikat yang lebih dalam, hari ini bersiaplah, karena kita akan membedah sebuah rahasia yang jarang diungkap di ruang publik. Fakta bahwa dalam dirimu Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan bukan hanya satu, tetapi 4 roh. Jangan kaget, duduklah yang tenang, dan biarkan saya antar kamu mengenali dirimu sendiri yang sebenarnya. Salam Sang Sejati. 4 roh ini bertingkat, tapi kita harus mengupasnya lapis demi lapis. Yang pada lapisan pertama, yang paling terluar adalah ruh al-jasad, atau dalam istilah ilmuwan disebut nyawa biologis. Ruh ini bersumber dari unsur alam. Ia menyebar ke seluruh tubuh, mengalir bersama darah. Fungsinya sederhana. Ialah yang membuat mata kita bisa berkedip, jari-jari kita bisa mengetik, jantung kita berdetak tanpa kita perintahkan. Ketika ruh ini kuat, badan kita segar. Ketika ia lemah, kita akan sakit. Dan saat ia putus hubungan dengan jasad, itulah yang kita sebut dengan mati secara fisik. Tapi dengarkan baik-baik, ini penting. Ruh ini juga dimiliki oleh hewan seperti kucing, ayam, bahkan nyamuk. Mereka semua punya roh jasad. Jadi, jika kamu mengira bahwa dirimu adalah sekedar badan yang bergerak, sungguh itu berarti kita belum berbeda dengan seekor kucing sekalipun. Dan ini bukanlah kamu, ini hanyalah kendaraanmu. Yang pada lapisan kedua adalah ruh al-insani. Inilah ruh yang membedakan kita dari binatang. Seperti saat kamu membaca Al-Quran dan kemudian hatimu menangis. Itu bukan kerja daripada ruh jasad yang menangis. Saat kamu berpikir tentang masa depan atau merasa cemas dengan dosa masa lalu, itu adalah kerja daripada ruh insani. Dan Allah berfirman pada surat Al-Hijr ayat 29, maka apabila aku telah menyempurnakan jasadnya dan aku meniupkan ke dalamnya rohku. Sebagian ulama besar seperti Imam Al-Ghazali, mereka menyebut bahwa tiupan roh inilah yang membuat Nabi Adam alaihissalam menjadi istimewa. Ini adalah ruh kesadaran, ruh yang membuat kita mampu berkata aku. Ruh al-insani bertempat di qalb, hati spiritual. Ia adalah pusat iman, pusat kufur, pusat cinta dunia, dan pusat rindu surga. Tapi waspadalah, karena kebanyakan orang, termasuk seorang alim sekalipun, terkadang hanya berhenti di sini. Mereka mengira bahwa kesadaran diri ini adalah puncak spiritualitasnya. Mereka puas bisa merasakan manisnya iman, padahal ini baru setengah perjalanan.
masih ada dua lapisan lagi yang lebih dalam, yang jika tidak kamu kenali, maka kamu akan terus terjebak dalam ego. Sekarang, pejamkan matamu sejenak, tarik nafas dan lepaskan. Karena di lapisan yang ketiga ada roh yang bernama Ruh Al-Sirri. Sir artinya rahasia. Kenapa rahasia? Karena pemiliknya saja, yaitu kamu, yang sering tidak sadar keberadaannya. Ruh Al-Sirri adalah tempatnya tajalli. Artinya ia adalah cermin di mana Allah memperlihatkan sifat-sifat keagungannya. Pernahkah kamu mendapatkan ilham yang tiba-tiba saja muncul pemahaman tentang satu ayatnya, padahal kamu tidak belajar tafsir? Atau pada saat kamu sholat, tiba-tiba terasa ada yang melihat dari dalam dirimu, tapi itu bukan kamu yang melihat. Itulah Ruh Al-Sirri yang sedang aktif. Para sufi menyebutnya sebagai Latifah Robbaniyah. Ruh ini tidak tidur, ia terus berzikir, dan tugas kita adalah menghidupkannya agar ia bisa menjadi saksi atas kebesaran Allah di alam malakut. Saat roh sirri ini terbangun, seseorang tidak lagi sekedar percaya kepada Tuhannya, tapi ia mulai menyaksikan Tuhan dalam setiap detak jantungnya. Inilah makomnya para waliullah. Dan kini kita sampai di lapisan terdalam, yaitu inti daripada inti, yang oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili di dalam kitabnya Al-Insan Al-Kamil disebut sebagai Ruh Al-Qudsi atau Roh Suci. Roh ini bukan lagi tempat penerima cahaya. Ia adalah cahaya itu sendiri, yang dalam kapasitasnya sebagai makhluk, ia adalah titik di mana konsep aku dan dia melebur dalam keesaan. Jika Ruh Al-Sirri aktif, kamu menjadi waliullah yang keramat. Tapi jika Ruh Al-Qudsi yang mendominasinya, kamu akan mencapai puncak tauhid, fana fillah. Di sini, ibadahmu tidak lagi digerakkan oleh harapan surga ataupun takut nerakanya, bukan juga karena ingin mendapatkan kasyaf, tapi karena kamu sadar bahwa yang ada hanyalah Allah. Gerakmu adalah geraknya, diammu adalah diamnya, tapi dalam bingkai adab sebagai seorang hambanya. Ingat firman Allah dalam hadis qudsi, jika hambaku senantiasa mendekat dirinya kepadaku dengan amalan wajib ataupun sunnah hingga aku mencintainya, dan jika aku telah mencintainya, maka akulah yang menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Itulah kinerja Roh Al-Qudsi. Ia adalah mahkota yang hanya diberikan kepada hamba-hamba yang benar-benar tulus. Dan kabar gembiranya, potensi itu ada di dalam dirimu. Ia hanya menunggu untuk dihidupkan dengan zikir yang mendalam dan dengan kejujuran hati. Saudaraku, sang sejati, sekarang kamu tahu bahwa di dalam dirimu bersemayam 4 roh. Roh jasad yang membuatmu bergerak, roh insani yang membuatmu berpikir dan beriman, roh sirri yang membuatmu menyaksikan rahasia ilahi, dan Roh Al-Qudsi yang menyatukanmu dalam kesadaran tauhid. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Duduklah sendiri di sepertiga malam nanti. Setelah sholat,
ajak bicara keempat ruhmu itu. Katakan pada ruh jasadmu, bersabarlah, kamu akan kembali ke tanah. Katakan pada roh insanimu, belajarlah, jangan sombong. Katakan pada roh sirrimu, tunjukkan padaku kebenaran. Dan pasrahkan ruh al-qudsimu sepenuhnya hanya kepada Allah. Jangan kaget jika suatu hari nanti kamu merasa asing di dunia ini. Jangan kaget jika kamu lebih mencintai kesunyian. Itu bukan depresi, itu adalah ruh-ruh dalam dirimu yang mulai mengenali asal-usulnya. Mereka rindu untuk kembali. Siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia akan mengenal Tuhannya. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, salam